Kalau mengenai aura ini kita serahkan kepada ahli sains teknologi. Nanti kan begini, kalau orang dalam kondisi tenang auranya begini. Jadi nanti kalau dia melihat supi orang wali-wali itu, dia nanti kondisinya tenang, auranya mengikuti kondisi tenang. Ya. Tapi kalau tahu dia melihatnya dengan mata kolbu, itu ruhaninya bersih, bening. Ya, ruhaninya itu kalau bahasa guru-guru kita ya seperti kristal dia, air bening gitu, kristal bening. Kalau bersih terang, suci, bersih gini, itu di Nur Muhammad. Di atasnya itu di Ruh Kudusi dia bening, bening seperti kristal kaca. Nah, maka ruh-ruh yang tinggi itu ada yang warnanya keemasan, ada yang seperti kristal. Di bawahnya dikit bersih terang gitu. Itu yang dijelaskan guru-guru kita ya dalam pengalaman spiritual mereka, penglihatan rohani. Dan kita pun nanti kalau menjalani pun kita akan melihat itu. Bisa terlihat, minimal nanti kita terlihat yang bersih terang begitu aja kan. Nah, itu kalau dari segi bentuk ya. Jadi kalau dari aura, saya tidak terlalu menguasai aura. Jadi apakah aura itu aura putih, biru, apa, yang mana tanda ketenangan, yang itulah nanti dia. Karena kolbunya tenang terus. Nah kalau di dalam ilmu, ilmu gelombang, ada gelombang theta, beta, gamma, tahap itu kan. Nah nanti mereka masuk di gelombang yang itu tadi, yang paling tenang itu, kolbunya. Nah, maka nanti di gelombang tertentu ya ruhani kita bisa melihat terkoneksi ke alam yang gaib. Nah, gelombang apa itu? Gelombang beta atau theta dia. Harus masuk kita ke sana nanti baru bisa. Nah, lihat kayak orang tidur itu. Nah, kalau udah tidur kan tenang kali, tak mimpi masuk ke alam gaib kan? Iya kan? Kan mimpi dia masuk ke alam gaib ruhaninya. Nah, itulah dia. Jadi orang-orang barat ini pun diilmiahkannya itu sebenarnya, ya. Kita pun kalau meneliti nanti bersentuhan dia dengan ilmu rohani. Oh, begini. Semakin yakin kita, Pak, semakin paham. Ya. Maka orang-orang yang jago fisika, jago apa itu, kalau dia belajar tasawuf, ya lebih kuat dia sebenarnya. Karena dia bisa jahilkan. Seperti salah satu teman kita itu kan. Kan unik tuh. Yang saya disebutkan kemarin. Ini dihancurkan jadi debu. Tas ini dihancurkan jadi debu. Dihancurkan ini juga ambang jadi debu. Debu dihancurkan, hancur-hancurnya jadi air, cairan. Cairan dihancur-hancurkan, sehancur-hancurnya jadi gas. Jadi gas semua. Jadi satu wujud dia. Gas dihancurkan lagi. Jadi itulah jadi kayak warna kristal bening. Itu kristal bening mau dihancurkan gak bisa lagi, gak ada alatnya. Belum ketemu alatnya. Akhirnya mereka bersebut dengan istilah partikel, God partikel ketuhanan. Artinya benda ini bisa hancur lebur kembali kepada nur semua. Semuanya kembali ke Nur Muhammad jadinya. Maka ketika Nur Muhammad asal penciptaan, benar. Ketika disebut air asal penciptaan, iya. Karena tadi apabila debu dihancurkan pakai alat, dia jadi cairan. Air asal penciptaan semua benda. Makhluk hidup. Benar juga. Kan gitu kan? Nah ketika hadis mengatakan dia berasal dari debu, iya, dihancurin jadi debu semua kan. Jadi nggak ada yang salah itu. Jadi makomnya tadi yang apa itu? Makom keilmuannya itu tingkatan. Ya, bisa dari air, bisa dari debu tanah, kan? Bisa dari cahaya yang paling tinggi. Gitu dia. Ya, jadi kalau orang awam itu, ya kalau bahasa kita lihat contoh lah, zaman Nabi itu ada namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kan nggak ahli kitab. Memang dulu jarang orang nulis kitab ya, masa sahabat. Nah, tapi banyak wali-wali Allah. Wali ini Pak tidak bergantung kepada tingkat ilmu syariatnya gitu, tidak bergantung. Dia bergantungnya kepada kebersihan, kebeningan, keikhlasan qalbu itu. Jadi kebeningan rohani itu kaitannya. Maka orang-orang biasa bisa jadi nanti ya kalau bahasa mama ini kalau nanti Bapak bacalah tadi Google di koran-koran lama berita itu,
termasuk kisah-kisah lama para ulama kita kan. Nanti ada orang berdoa dia, ya, dia maafnya dia tajwidnya nggak bagus, selepotan. Tapi gitu dia doa langsung tembus. Nama arifatnya tadi kabul. Datang kori internasional berdoa hadiah tak ketembus-tembus. Maafnya, cobalah suruh kori internasional jalan di atas air dengan baca bismillah. Tenggelam juga kan, nggak kuat dia. Tapi orang dia walaupun nggak mahir baca Qur'annya, karena kena ma'rifatnya bening kolbunya bismillahirrahmanirrahim jalan di atas air. Artinya apa? Jadi ilmu ini lebih kepada kebeningan kolbu Pak, keikhlasan. Ya, karena yang dipandang Allah itu kan innallaha la yadhuru ila suwarikum. Tapi kita tak boleh melemahkan ilmu syariat. Artinya apa ya? Tetaplah belajar, ya. Jangan kita hinakan. Dua-duanya tak boleh dihinakan. Oh, ada orang kan dia belajarnya aja berselepotan, nggak bagus, jangan boleh Pak. Nggak boleh naik. Atau nanti orangnya, oh itu kori internasional bagus sekali, tapi macam nggak boleh juga kita hinakan. Masing-masing ada kelebihannya. Tapi kalau ditanya mana lebih utama kolbunya. Karena yang dipandang Allah apa? Innallaha la yadhuru ila suwarikum wa la ila ashabikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Karena yang ditilik pandang Allah itu kolbu. Wa amalikum baru amal. Jadi kalau bahasa guru kita, setelah Allah menciptakan langit alam semesta seisinya, maka Allah nggak pandang lagi alam semesta ini. Dianggap nggak begitu berharga. Yang dipandangnya apa? Kolbu kita. Kolbu orang beriman. Nah, maka kolbu orang beriman itu tidak ada yang bisa meliputi jatku diriku kecuali hati hamba-hamba yang beriman. Karena hati hamba lah yang memandangnya. Itulah ya. Terima kasih. Baik, ada yang lain? Satu lagi kan? Ya, silakan. Jadi bicara tadi masalah tasawuf tadi. Tasawuf, wow, wilayah dan fana. Untuk mencapai wilayah-wilayah tersebut, tahapan-tahapan tersebut, amalannya apa yang sebaiknya dilakukan? Terutama mungkin di wilayah sholat tadi ya, sholat kebal. Ini kalau yang korban kan sholat cuma korban. Tapi kalau sudah wilayah sholat, wilayah yang parah, amalannya kayak gimana? Ya, tadi dijelaskan beliau, amalannya itu didului dari talqin kan, talqin, baiat, baru nanti melazimkan la ilaha illallah tadi. Basikannya la ilaha illallah, baru la ilaha illallah itu dihujamkan ke kolbu. Ya. Setelah dengan lisan nanti masuk ke makom kolbu, bersih dia. Karena kalau sudah bersih kolbu kita, maka tergambarlah tadi Naqsyabandi. Kolbu kita itu bisa melihat mana baik mana buruk, lebih terang dia kan. Dan kemudian kita terus-menerus mendapat bimbingan Allah, bersih total, maka barulah kita nanti masuk ke makom wilayah kewalian ya. Wilayah itu tadi singgung sedikit, kujadikan dia memandang dengan mataku. Sebenarnya wilayah itu kan sudah hampir dengan fana juga kan. Artinya ketika kita masuk ke makam wilayah, kita pun sudah mulai fana. Fana itu hilang keinginan diri kita, yang ada keinginan Allah saja. Kita ngikuti keinginan Allah saja gitu ya. Amalannya sendiri apa berbeda? Amalannya didahului dari zikir tadi. Hidupkan kolbu, bersihkan kolbu. Dan yang paling cepat itu memang bermursyid dia Pak. Talqin itu. Karena kalau bahasanya ya, mursyid itu kan dengan kita itu tersambung secara rohani. Misalnya gini kan, saya misalnya dengan tuan saya ini, terus nanti ke sahabat, tabiin sahabat, terus dia zikir tersambung secara rohani. Yang paling rahasia lagi Pak, kalau kita nanti bisa satu saat diperjalankan rohani kita seperti mimpi pas zikir, kita akan lihat itu masyaikh kita di atas, sambung rohani mereka itu kelihatan gitu sampai ke
Abu Bakar, ke Nabi Muhammad. Kalau Allah izin, ya, kalau diperjalankan, lihat kita tuh, guru-guru kita tuh terlihat rohaninya di alam ruh. Kadang diperlihatkan Allah seperti itu. Ya. Nah, itulah yang saya sebut sebenarnya ilmu agama ini dibuktikan gitu. Tak usah ngomong dah. Tak bisa dibuat. Dibuktikan dia baru yakin kita. Sebab kalau nggak kita jalani, nggak kita buktikan, kurang yakin kita. Kurang yakin kita. Maka salah satu guru kita selalu gitu mengatakan, buktikan. Kita karena nggak bisa buktiinya, jadi kadang nggak percaya kita. Ya, kalau saya kan sudah saya buktikan juga, saya jalani. Jadi ketika orang ngomong-ngomong gini, oh ya saya udah pernah lihat gitu kan. Oh udah pernah ngalami. Kalau udah pernah ngalami kan kita terima, Pak. Saya dulu kalau rusak motor saya, kereta saya sebenarnya sendiri, tiba-tiba dia lompat. Oh iya, kalau begitu gitu gini pengalaman saya harus begini-begini kan begitu kan. Tapi kalau orang nggak pengalaman, nggak ngerti itu katanya, nggak percaya dia kan. Bisa knalpotnya rusak apa segala macam. Nah, tapi kalau sesama tukang bengkel kan sudah mengalami, tahu dia, oh ini kena rusak gini, karena kamu kemarin gini. Begitu juga ilmu rohani nih Pak. Kalau nggak kita jalani, nggak pernah kita berjalan di alam ruh, ya susah kita percaya Pak. Saya dulu seminar di UGM, Masjid UGM 2000 tahun 2000 atau 2001 gitu lah ya. Yang dibedah apa? Kitab Ruh Ibnu Qayyim. Pembedahnya itu Saiful Islam namanya, dibedah. Dibacakan yang kitabnya. Saya pun waktu itu pertama terkejut juga. Dia baca teliti, saya belum pernah baca kan. Apa katanya coba? Ini satu ilmu ini yang unik katanya. Ali sama apa Umar dialog. Yang Ali kata Abu Umar, nanti kalau aku keluar meninggal, jumpai aku di sana ya di alam ruh. Ditentukan tempatnya Pak. Jadi Ali ya oke, nanti kalau aku keluar meninggal, kau jumpai aku di sana katanya. Iya. Coba mereka janji ketemu di alam ruh di satu tempat. Jadi ternyata Umar yang lebih dulu meninggal. Begitu Umar meninggal, didatangi Ali lah secara rohani ke sana. Nah, di alam mimpi itu di satu tempat, didatangi, nggak ketemu. Sudah setahun baru jumpa dia sama Umar. Nah, kalau bahasa kita dikomplain lah sama Ali. Antum janjinya mau ketemu sama aku ini udah setahun baru datang ke sini, gimana nya Umar ini? Nggak memenuhi janji. Ya Ali katanya, aku itu baru 1 tahun inilah, baru sekarang lah aku lapang waktuku katanya. Selama setahun ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Allah sama aku. Gak bisa aku kemana-mana rohani ikutnya. Jadi setahun ini Pak, makanya kalau secara rohani menjadi pemimpin itu berat Pak. Umar bin Khattab begitu adilnya, 1 tahun di alam ruh gak bisa gerak rohaninya. Gak bisa kemana-mana. Bapak bisa bayangkan alam ruh itu jangankan 1 tahun, 2 jam setengah udah entah kemana-mana. Nabi 2 jam setengah atau 3 jam kan sudah bisa. Udah hampir semua kan. Mi'raj kan. Lihat surga, neraka, kejar ibrit, masuk dimensi alam, masuk lagi ke alam lahut. Itu hanya 1 malam saja. Ya. Itu pun gak 1 malam penuh. Sebagai riwayat. Itu di alam udah terlihat semua kan. Wilayah alam. Nah bagaimana 1 tahun? Maka di alam ruh itu, maka itulah disebut 1 hari di alam ruh, betul 1000 tahun di dunia. Kan ada bahasa begitu kan? Karena perjalanan di alam ruh itu begitu Pak. Jadi tak kemana-mana gitu. Luar biasa. Nah itu disebutkan di dalam kitab Ibnu Qayyim, kitab Ruh. Termasuk Ibnu Abbas pun termasuk dialog dengan begitu. Nah, kan kalau kita pahamilah hadis ini, riwayat ini, berarti sahabat itu kan spiritualnya sudah tinggi sebenarnya itu Pak. Cuman riwayat begini jarang disebut. Kalau kita nggak belajar kitab Ruh, jarang kita ketemu. Apalagi belajar fikih nggak ketemu. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu ruh, ketemu kita riwayatnya. Waduh. Berarti
Wajar lah kalau para wali itu. Nanti kita ketemu ya, sana katanya. Ketemu lagi. Tunduk dia zikir. Ketemu mereka Pak secara rohani. Wajar bisa kan? Orang sahabat juga bisa ternyata kan. Udah meninggal bisa ketemu, bisa dipesan. Itu kan luar biasa. Itu ketika dibacakan gitu kaget saya, baru saya cari, oh iya ternyata ada riwayatnya. Saya tandai riwayatnya itu. Ada lagi? Pokoknya kalau tidak ada, kita padahi sampai sini dan baca doa. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bantulah kami membersihkan diri kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, ayah bunda kami ya Allah, anak istri kami, keluarga kami, suami kami ya Rahman. Terimalah segala taubat kami. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar permohonan ya Allah. Kami bertobat kepadamu ya Allah dengan sebenar-benar taubat ya Allah. Bersihkanlah kami, kalbu kami dari segala dosa dan kesalahan. Terangi dengan cahayamu ya Allah. Terangi dengan ilmumu ya Allah. Bukakan pintu hati kami, agar hati kami mampu memakrifati Engkau. Agar hati kami bersih, agar hati kami selalu bergantung dan memandangmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami sebenar-benar hamba-Mu. Jadikan kami di antara hamba-hamba-Mu yang mencintaimu ya Allah. Allahumma ja'alna min awliyaika wa ahli ta'atik. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba-Mu yang mencintaimu, jadi walimu, jadi kekasihmu ya Allah, dan ahli mentaatimu ya Allah. Ya Allah, terimalah segala ibadah kami, sempurnakan kekurangannya, mudahkan segala urusan kami, kuatkan kalbu kami, dan jadikan kami orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.